Shalom, selamat pagi yang menginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi HKBP Denpasar. Hari ini Selasa 17 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Jesus hona punau dohot na dong diau go dohot osaki saat na tangan mi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Mengenang gambaran ini pada perikop Yehezkiel pasal 16 merupakan gambaran antara hubungan Allah dengan bangsa Israel, dengan Yerusalem secara khusus, yang digambarkan begitu intim, begitu personal, yang menggambarkan bagaimana seorang laki-laki dan seorang wanita begitu. Bagaimana Yerusalem digambarkan sebagai sosok wanita yang tadinya sama sekali tidak ada yang mengharapkan, yang terbuang, yang tidak diperhitungkan, yang sangat dikucilkan begitu. Lalu Allah melihat bangsa yang lemah itu, melihat bangsa atau kaum atau negeri yang dianggap hina itu, yang dianggap terasing, yang dianggap rendah itu, mengangkatnya, memeliharanya, membuatnya sampai besar, sampai dewasa begitu, sampai menjadi sosok sebuah negara, sosok sebuah negeri, sosok perempuan begitu dari sudut pandang laki-laki yang diidam-idamkan. Jadi begitu pemeliharaannya, begitu Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak menelantarkan bangsa atau kaum atau umat yang dikasihinya. Allah tidak akan pernah meninggalkan itu. Walaupun pada akhirnya nanti kita akan lihat bahwa digambarkan di sana di Yehezkiel pasal 16, pada ujungnya setelah akhirnya dewasa dan terlihat menjadi bangsa yang menarik, wanita yang menarik begitu, yang bisa menarik hati banyak laki-laki atau banyak dewa begitu, banyak negara lain. Kemudian bangsa itu berselingkuh dengan dewa-dewa lain, dengan negara-negara lain begitu. Allah mau mengingatkan bahwa lihat dari awal, dari keterpurukanmu aku yang mengangkat engkau. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Mengenang demikian juga kita ketika masih di dalam dosa, ketika masih di dalam keterbelakangan, ketika masih ketertinggalan begitu. Bagaimana kisah-kisah nenek moyang kita misalnya di Bonapasogit dulu, ketika belum mengenal pendidikan, ketika belum mengenal tentang medis, belum mengenal bagaimana dunia luar begitu. Lalu Allah melalui para misionaris mengenalkan kepada kita, dan inilah kita sekarang. Orang-orang yang sudah bisa mengikuti apapun, sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, sudah ada di posisi yang baik yang sekarang ini. Maka bukan saatnya atau tidak ada lagi alasan bahkan sama sekali untuk kita untuk meninggalkan Tuhan itu. Karya penyelamatannya nyata atas kita. Dia yang sudah membesarkan kita, Dia sudah memelihara kita sampai pada momen kita hari ini. Tidak hanya di dalam kehidupan kita pribadi dari kecil, tapi juga dari beberapa generasi bahkan sebelum kita. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kita. Dan sampai saat ini itu pun terjadi, dan sampai
cucu generasi kita yang berikutnya, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga akan nyata, sebab kita ini adalah kepunyaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah atas hari yang baik ini, yang Kau anugerahkan kembali kepada kami, untuk dapat menikmati anugerah-Mu, melihat kembali kemuliaan-Mu, dan untuk itu Tuhan, di sepanjang hari ini kami mohon, kiranya Tuhan tetap sertai, lindungi kami, jauhkan mara bahaya dari segala aktivitas dan pekerjaan kami. Ya Bapa, kami mohonkan perlindungan dan kasih setia-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai jumpa untuk renungan pagi di esok hari. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Horas. Yesus, aku